warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pendidikan profesi guru dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Multazam dengan NIM 21000125807. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembuatan video uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Goa pada kelas 5 dengan mata pelajaran PKN dengan tema gotong royong. Saya sebagai mahasiswa pada Universitas Islam Negeri Al-Uqdin Makassar dengan program studi PPG Guru Kelas MI. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Seperti biasa, sebelum kita memulai proses belajar mengajarnya, untuk ketua kelas, silakan pimpin baca doa terlebih dahulu. Oke, silakan. Marilah kita berdoa sebelum belajar. Yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua? Baik anak-anak, untuk pagi hari ini pelajaran kita itu pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Topik kali ini itu tentang gotong royong. Nah, anak-anak itu tentang gotong royong, kalian sebenarnya sudah sering lihat, bahkan di lingkungan sekitar rumah kalian, bahkan di sekolah ini sering kalian lakukan ataupun sudah kalian praktekkan. Bapak kasih contoh, salah satunya kalau di lingkungan rumah itu biasanya terkadang ada pengumuman di dalam masjid disampaikan bahwa akan ada kerja bakti, entah itu membersihkan solokan, merapikan pekarangan rumah. Itu salah satu dan sudah termasuk contoh dari kategori gotong royong. Nah, untuk lingkungan sekolah, kalau untuk di lingkungan sekolah itu sudah ada ataupun sudah sering kalian praktekkan, biasanya membersihkan kelas secara bersama-sama per kelompok, membersihkan pekarangan sekolah,
itu sudah termasuk kategori gotong royong yang sudah kalian sering lakukan. Nah, untuk pelajaran kali ini kita akan memulai dengan tema gotong royong, dan tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan pengertian dan manfaat gotong royong sebagai nilai Pancasila sila ketiga, memberikan contoh praktik gotong royong di lingkungan madrasah Minggoa, dan menunjukkan sikap gotong royong melalui kegiatan kelompok dengan penuh kesadaran dan kegembiraan. Jadi ini tujuan pembelajaran yang insya Allah kita akan lakukan pada pagi hari ini. Nah, untuk memulai pembelajaran ini, untuk Ananda, Pak Guru sudah siapkan materinya lewat video. Tapi sebelum itu, kita akan melakukan agar Ananda sekalian lebih fokus ketika sudah menonton video yang sudah Bapak Guru siapkan. Seperti biasa, Pak Guru yang memulai, Ananda yang melanjutkan. Oke, kita mulai. Siswa kelas 51, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 51 semua. Hebat. Pak Guru dengan Baik, siapkah dari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Oke, sip anak-anak. Kita lanjutkan untuk ke materinya, yaitu Ananda menonton sebuah video yang sudah Bapak Guru siapkan. Di video kali ini itu pembahasan tentang gotong royong. Jadi Ananda, saya minta kalian fokus, kalian saya catat hal-hal yang penting tentang apa yang bisa kalian dapat dari potongan video yang Pak Guru sudah siapkan. Ya, silakan naikkan buku tulis dan pulpennya untuk memulai menulis hal-hal penting apa yang Anda bisa tulis di bukunya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang gotong royong. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang gotong royong. Gotong royong merupakan pekerjaan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Gotong royong juga dapat dilakukan untuk menolong orang lain yang mengalami kesulitan. Misalnya, mobil seseorang mogok di jalan. Orang-orang di sekitarnya dapat membantu mendorong mobil tersebut agar dapat berjalan kembali. Gotong royong sesuai nilai Pancasila. Gotong royong sesuai nilai-nilai dalam kelima sila Pancasila. Sila pertama, gotong royong dapat dianggap sebagai ibadah yang menunjukkan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, gotong royong didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan untuk meringankan beban orang lain. Sila ketiga, gotong royong tidak dapat berjalan tanpa adanya persatuan warga. Sila keempat, dalam gotong royong perlu diadakan musyawarah agar dapat berjalan secara efektif. Sila kelima, dalam gotong royong perlu dilakukan pembagian tugas secara adil. Gotong royong dalam keragaman. Gotong royong memiliki nilai-nilai positif seperti kebersamaan, kerukunan, kerjasama, dan kekeluargaan. Saat bergotong royong, keragaman yang ada tidak menjadi masalah. Gotong royong dapat menyatukan berbagai perbedaan. Masyarakat yang sering melakukan kegiatan gotong royong akan hidup dengan rukun dan terhindar dari perpecahan. Penerapan gotong royong di kota. Kota merupakan wilayah otonom di bawah provinsi yang dipimpin oleh wali kota. Contoh kegiatan gotong royong di kota. 1. Menanami lingkungan dengan pohon. 2. Membersihkan lingkungan pantai bersama-sama untuk wilayah pesisir. 3. Melakukan kegiatan jalan pagi bersama sambil membersihkan jalan-jalan kota. 4. Mengikuti kegiatan donor darah untuk membantu warga lain yang membutuhkan. 5. Mengumpulkan sumbangan untuk warga lain yang terkena musibah.
Penerapan gotong royong di kabupaten-kabupaten merupakan wilayah otonom di bawah provinsi yang dipimpin oleh bupati. Contoh kegiatan gotong royong di kabupaten: 1. Membersihkan sungai bersama-sama. 2. Memperbaiki fasilitas umum bersama-sama. 3. Membantu warga yang lain saat mengadakan hajatan. 4. Membantu warga lain memperbaiki rumahnya yang terkena musibah. 5. Bersama-sama membangun tempat peribadatan. Manfaat gotong royong. Gotong royong dapat memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Berikut beberapa manfaat gotong royong. 1. Meringankan beban pekerjaan yang harus ditanggung. 2. Menunjukkan sikap sukarela tolong-menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat. 3. Menjalin dan membina hubungan yang baik antar warga masyarakat. 4. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Demikian penjelasan tentang gotong royong. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Oke anak-anak, itu tadi video tentang apa itu gotong royong dari lingkungan sekitar kalian, baik itu di lingkungan sekitar rumah dan lingkungan sekolah juga bisa, yang sudah Bapak Guru tadi jelaskan. Sekarang kita sudah berbagi dari beberapa kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ada 4 kelompok untuk kelas ini. Untuk pembagian kelompok ini, kita akan melakukan sebuah praktek gotong royong untuk di kategori lingkungan sekolah. Jadi sudah Anda ketahui bersama contoh-contoh gotong royong untuk di lingkungan sekolah apa saja? Ada yang bisa jawab? Betul. Siapa? Apalagi? Membersihkan kelas. Apalagi? WC bisa, solokan bisa. Oke. Itu cuma salah satu contoh yang Anda bisa lakukan untuk di lingkungan sekitaran sekolah. Jadi sebentar Anda sudah akan terbagi-bagi kelompok. Ada yang bisa membersihkan lingkungan sekolah yang solokan, ada yang bisa membersihkan kelas yang kotor, ada yang membuang sampah pada tempatnya. Oke, jadi setelah ini kita akan melakukan sebuah praktek beberapa saat lagi. Sebelum itu, dan Anda sudah melihat video tadi, itu juga ada tugasnya sebentar. Jadi setelah kita praktek, kita masuk kembali ke kelas. Kita masuk kembali ke kelas untuk mengerjakan ataupun berdiskusi tentang apa saja yang sudah kalian ketahui tentang apa itu gotong royong. Oke, sudah siap? Iya. Kita akan keluar untuk praktek gotong royongnya. Mulai.
praktek gotong royongnya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya itu, sebelum kita melangkah ke pengerjaan LKPD untuk anak-anak, saya mau tanya dulu. Tadi waktu Ananda sekalian melakukan praktek gotong royong, ada beberapa hal yang Ananda lakukan. Ada yang di area kantin, ada yang di halaman, ada yang di musola, ada yang di sekitaran lapangan. Hal-hal apa saja yang Ananda bisa petik atau bisa Ananda ceritakan ke Pak Guru? Ada yang bisa jawab? Salah satunya? Saya Pak. Oke, Olive, silakan. Selokan yang awalnya kotor dan tersumbat sekarang menjadi lebih bersih dan air bisa mengalir lebih lancar. Oke, betul. Untuk daerah solokannya itu tadi memang lumayan agak kotor. Sekarang selain kelompoknya Olive, siapa lagi? Satu orang satu kelompok. Oke, Isa, silakan. Halaman yang awalnya kotor menjadi lebih indah dan bersih. Oke, halaman yang tadi itu karena kita habis apa namanya? Ada kegiatan di luar itu, di halaman itu agak lumayan kotor. Oke, dan kelompok sini siapa yang bisa wakili? Oke, Anda silakan. Terdapat banyak sampah di area kantin dan kami bersihkan secara bersama-sama. Oke, ada di kantin, ada yang di daerah lapangan, ada yang di selokan, siapa lagi? Oh iya, ini kelompok yang dari musola bagaimana? Karpet di musola sangat kotor Pak. Iya. Dan mudah dibersihkan juga bersama-sama. Oke, alhamdulillah. Berarti Anda sekalian setelah melakukan praktek gotong royong tadi sudah Ananda lakukan dengan baik. Lingkungan tadi yang awalnya lumayan kotor sudah alhamdulillah sudah jadi lebih bersih. Itulah manfaatnya gotong royong. Dan itu
gotong royong kalau kalian lakukan sendiri itu agak lumayan berat. Dan itu sudah bukan lagi kategori gotong royong kalau dilakukan secara satu orang. Jadi butuh kerjasama orang lain, butuh beberapa orang untuk melakukan hal yang sama. Itu baru bisa dikategorikan sebagai gotong royong. Oke, sekarang Pak Guru sudah siapkan lembar kerja dari pelajaran hari ini. Jadi satu orang satu lembar kerja. Ananda silakan kerjakan. Pengerjaannya kalian langsung kerjakan secara berkelompok. Jadi kalian berdiskusi untuk menjawab lembar kerjanya. Jadi lembar kerjanya ini berkelompok ya. Nanti sebentar ada lagi tugas untuk tiap-tiap orang atau tugas individu. Oke, silakan kerjakan. Ya, betul. Ini lambang sila ketiga itu pohon beringin. Nah, kalau gitu untuk pengakuan PPD-nya silakan dibawa ke Pak Guru. Alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini kita insya Allah akan akhir pertemuan hari ini. Ananda sudah melakukan pembelajaran mulai dari pengertian gotong royong. Ananda sudah melakukan prakteknya, sudah mengerjakan lembar kerjanya. Untuk penutupan materi pembelajaran hari ini, alangkah bagusnya kita menyanyikan satu lagu wajib nasional terlebih dahulu. Nah, lagu wajib nasional yang mana yang Anda pilih? Oke, boleh. Dan salam sampai oke, pimpin. Kota kelas silakan pimpin. Marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Sampai
Kemudian untuk pembelajaran hari ini, apabila ada salah kata dari Pak Guru, ada tindakan-tindakan Pak Guru, mari kita saling memaafkan. Mudah pembelajaran kali ini bisa masuk di dalam lubuk hati Ananda sekalian, bisa dipraktekkan ketika sampai ke rumah nanti. Dan ingat, ada tugas sebelum akhir pertemuan ini. Tugasnya itu kita kumpul minggu depan. Ananda perhatikan di lingkungan sekitaran Ananda, hal-hal apa saja praktek gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat di sekitarnya. Oke? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.